Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, sampurasun. Alhamdulillah alamin kita bisa bertemu kembali di pertemuan keempat kali ini, yaitu tentang pemambatan ICT dalam pengembangan media pembelajaran. ICT itu dalam artian berarti menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan media pembelajaran. Bahkan sekarang pengembangan media pembelajaran berbasis ICT itu sudah sangat berkembang, mulai dari teknologi virtual reality, kemudian teknologi augmented reality. Kita akan bahas lebih detail dalam pemanfaatan media ICT ini sebagai berikut. Sebelumnya kita akan melihat mengenai pengertian media. Media itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima atau dari komunikator kepada komunikan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media kita contohkan, contohnya seperti film. Dengan adanya film, maka seorang itu akan tergugah untuk berbuat lebih baik lagi. Dengan adanya film bahkan dapat berbuat nekat, dengan adanya film dapat mengubah seseorang yang tidak baik menjadi baik, jadi dari yang baik menjadi tidak baik. Seperti itu adalah sebuah media dapat merangsang pikiran dan makanya tontonan yang kita yang kita lihat harus sesuai, harus benar. Karena kan kalau kita menonton hal-hal yang tidak baik, maka sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap diri kita. Kemudian selanjutnya, media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Memang belajar ini adalah suatu hal yang kompleks. Kenapa dinyatakan kompleks? Karena kita tidak bisa melihat seorang itu sedang belajar atau tidak. Bahkan orang yang manggut-manggut itu belum tentu belajar gitu seperti. Karena belajar itu berada di dalam alam pikiran gitu seperti itu sehingga kita tidak mengetahui apa yang dia pikirkan, apa yang dia lamunkan dan lain sebagainya. Dengan adanya media maka akan membuat konsentrasi dari siswa, konsentrasi dari peserta didik itu menjadi lebih tinggi seperti itu. Karena indera-indera mereka terangsang oleh media-media yang kita berikan. Kemudian posisi media itu ada sebelah mana? Kalau kita bisa ibaratkan di sini ada sebuah diagram. Di sini ada subjek didik. Kenapa disebut subjek? Kenapa enggak disebut objek? Ini adalah sebagai konsubjek. Kenapa disebut konsubjek? Karena dua-duanya adalah subjek. Kalau ada salah satu yang menjadi objek, maka akan dengan semena-mena menggunakan objek tersebut. Sehingga istilahnya adalah konsubjek atau dua subjek. Jadi anak didik itu adalah subjek pendidikan juga gitu seperti itu. Kemudian di sini ada kurikulum. Kemudian nanti media itu adalah sebagai penghantar di kurikulum sampai kepada subjek didik. Kemudian guru kelas menggunakan media untuk sampai juga ke subjek didik seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pola eksperimen pembelajaran ada guru kelas kalau kita dalam pembelajaran itu ingin melakukan sebuah eksperimen, maka yang satu menggunakan media, yang satu tidak. Kira-kira hasilnya bagus mana? Ya tentu yang menggunakan multimedia. Nah, fungsinya tadi ada definisi, sekarang fungsinya. Fungsi dari media pembelajaran yaitu sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa dalam rangka mendorong motivasi belajar mereka, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, serta mudah dipahami. Jadi jangan sampai nanti media itu justru membuat sesuatunya menjadi lebih abstrak.
Apalagi kalau kita lihat menurut teori Piaget 7 sampai 11 tahun itu harus berada pada tahap operasional konkret. Jadi dengan adanya media ini akan membuat konsep-konsep yang abstrak sedikit menjadi lebih konkret. Kemudian media pembelajaran untuk mempertinggi daya serap dan atensi anak terhadap materi pelajaran. Jadi daya serap di sini jadi anak mudah untuk menerima, kemudian retensi itu adalah suatu kemampuan untuk mengulang kembali konsep yang sudah dipelajari. Sehingga dengan adanya media mereka akan menjadi lebih tertarik, kemudian konsep-konsep akan mudah diingat, kemudian untuk lupanya itu agak lama gitu ya dibandingkan tanpa. Kemudian ini kerucut pengalaman Edgar Dale, mulai dari abstrak sampai konkret. Nah, di sini verbal abstrak, simbol visual. Kalau pengamatan langsung ini langsung yang konkret, ya, observasi dan sebagainya ini yang konkret. Jadi bagaimana caranya kita menghadirkan konsep-konsep verbal yang ada di sini sehingga lebih konkret, seperti melalui film atau TV dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kegunaan media pembelajaran. Kegunaan media pembelajaran yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata atau lisan belaka. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Jadi karena kita memiliki keterbatasan, maka dengan adanya media dapat menyelesaikan hal tersebut. Karena dengan adanya media itu dapat menghadirkan objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan gambar. Jadi seperti ruang angkasa, seperti Jupiter dan lain sebagainya sangat besar, jadi ditampilkan dalam bentuk gambar atau ditampilkan dalam bentuk Google Earth dalam bentuk animasi seperti itu. Kemudian objek yang sangat kecil, kemudian yang hanya bisa dilihat menggunakan Microsoft Electron, nah itu bisa dihadirkan dengan menggunakan media. Bisa dihadirkan dengan menggunakan media, hasil foto dari Microsoft tersebut, kemudian diambil, kemudian dijadikan sebagai bahan. Atau kita ngambil bahan-bahan yang sudah tersedia di internet untuk objek yang terlalu kecil, sehingga kita bisa melihat bentuk dan lain sebagainya untuk objek yang terlalu kecil tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah gerakan yang terlalu lambat atau terlalu cepat. Nah, contohnya kita mau melihat tentang kuatnya lari dari Cheetah. Nah, itu sangat cepat, jadi kita akan kesulitan kalau kita yang memfoto, sehingga digunakan yang foto yang high speed photography, kemudian jadilah media tersebut seperti itu. Kemudian kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film. Nah, itu gunaan dari media itu. Kemudian objek yang terlalu kompleks, misalnya mesin, dapat disajikan dalam bentuk model. Jadi model-model 3 dimensi. Kemudian konsep yang terlalu luas seperti gunung berapi, gempa bumi dapat divisualkan dalam bentuk film sehingga menjadi lebih konkret. Kemudian kegunaan dari media. Dengan menggunakan media, pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini, media pendidikan berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, menimbulkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan kenyataan. Kemudian juga memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minat. Jadi minatnya mau ke apa sehingga dia dapat memilih media-media yang cocok untuk mereka. Kemudian menimbulkan kegairahan untuk belajar. Kemudian jadi dengan adanya media dalam pembelajaran itu akan lebih semangat lagi. Kemudian dengan sifat yang unik pada siswa, tambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda-beda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan banyak mengalami kesulitan bila mana semua diatasi sendiri. Masalah ini dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuan memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama. Kemudian fungsi praktis media. Yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Jadi keterbatasan mereka contohnya seperti untuk melihat proses
berubahnya dari kupu-kupu, dari ulat menjadi kepompong, menjadi kita dapat lihat dari kepompong menjadi kupu-kupu, prosesnya itu juga sangat luar biasa dan kalau dipantau menggunakan kamera itu sangat lama gitu ya, seperti itu. Sehingga dibuat fotografi yang tepat, kemudian semua, proses dari dari semua proses dari perubahan ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu itu dapat terlihat dengan jelas. Kemudian media pembelajaran dapat melampaui batas ruang kelas, karena nanti kalau dimasukkan ke dalam learning management system, dimanapun kapanpun bisa diakses. Kemudian dengan adanya media menghasilkan keseragaman pengamatan, media pembelajaran juga memberikan pengalaman dan persepsi yang sama. Kemudian di sini ada klasifikasi dari media, ada audiovisual gerak, ada audiovisual diam, ada audiovisual semi gerak. Kemudian ada media visual gerak, media visual diam, media visual semi gerak, media audio, dan media cetak. Dasar pertimbangan pemilihan media. Ini ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk memilih sebuah media. Dengan dasar karakteristik yang dikandung media, maka yang menjadi pedoman pertimbangan adalah faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tujuan instruksional yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa sih? Sehingga menggunakan media yang disebutkan. Kemudian tujuan instruksional yang ingin dicapai tadi apa? Kemudian karakteristik siswa. Jadi ketika dikumpulkan karakteristik siswa itu akan berbeda-beda gitu ya, seperti jenis rangsangan belajar yang diinginkan, apakah audio, visual, gerak dan sebagainya. Jadi nanti siswa bisa di-assess, assessment, kira-kira mereka takut apa gitu. Terus hal yang menakutkannya itu bagaimana? Kenapa hal itu bisa terjadi pada beliau gitu, seperti itu. Kemudian keadaan latar belakang lingkungan. Jadi apakah memungkinkan atau tidak menggunakan LCD proyektor? Kalau memang tidak memungkinkan akan sangat sulit kalau siang hari kecuali malam hari. Kemudian keadaan latar belakang lingkungan, kondisi setempat, bagaimana kondisinya, apakah sudah beres dengan berbagai hal yang ada dengan banjirnya atau dengan berbagai kebijakan yang ada di. Nah, kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih media. Yang pertama itu jenis kemampuan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pengajaran itu mencakup daerah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi dengan adanya media tersebut, seyogianya dapat memberikan nilai lebih agar kita memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian selanjutnya kegunaan dari berbagai jenis media yang mempunyai nilai kegunaan masing-masing. Hal ini harus dijadikan bahan pertimbangan suatu jenis media. Kemudian kalau terlalu banyak jenis-jenis dari media berbasis ICT yang ditawarkan, menurut saya itu berlebihan. Kemudian akan tetapi harus disesuaikan dengan tujuan dan disesuaikan dengan materi agar media tersebut efektif dan efisien. Kemudian kemampuan guru menggunakan suatu jenis media, betapa tingginya nilai-nilai kegunaan tidak akan memberikan manfaat sedikitnya di tangan orang yang tidak mampu menggunakannya. Contohnya kita sudah ada LCD proyektor, tetapi ternyata guru-guru tidak bisa menggunakan LCD proyektor. Tentu saja itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nanti untuk solusinya mungkin guru tersebut harus diajarkan terlebih dahulu bagaimana cara menghubungkan ke LCD proyektor gitu, seperti itu. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media. Yang pertama fleksibilitas. Jadi apakah media tersebut fleksibel atau tidak. Kemudian yang kedua dari tahan lama atau tidak. Jangan sampai nanti ketika kita membuat media tahun ini digunakan, tahun depan sudah rusak gitu, seperti itu.
Jadi harus dirawat media tersebut, apalagi yang berkaitan dengan media cetak, itu harus dirawatnya super ekstra gitu, kemudian, hal-hal yang harus dipertimbangkan tadi, kenyamanan yang tahan lama dalam arti yang dapat digunakan dalam berbagai, jadi media tersebut dalam berbagai situasi, strategi, tahan lama, hemat biaya, dan tidak berbahaya jika digunakan. Jadi, aspek-aspek tersebut yang harus. Kemudian keefektifan suatu media dibandingkan jenis, media lain untuk digunakan dalam pengajaran suatu bahan pembelajaran. Apakah efektif tidak menggunakan media yang kita tawarkan? Justru itu kurang efektif, lalu yang efektif yang mana? Silakan untuk ditentukan, gitu. Kemudian selanjutnya, di sini posisi media, dalam pembelajaran. Jadi media itu sebagai instructional input dari seorang guru. Jadi guru itu nanti harus menguasai media, metode, teknik, bahan dan sumber, belajar, program dan tugasnya, seperti itu. Itu untuk mendukung semua proses seperti itu. Kemudian dari raw input dari siswa, apakah mereka punya bakat khusus, motivasi, minat, dan lain-lain. Supaya nanti kita bisa asah agar dia menjadi lebih maksimal. Kemudian ada expected output atau hasil belajar yang diharapkan. Itu harus sesuai dengan media tersebut nanti apa yang berubah secara signifikan atau memang, apa namanya tuh, sama. Kemudian di sini ada environment inputnya, ada sosial, fisik, kultural, dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya prinsip pemakaian media. Penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pembelajaran. Seperti itu. Dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai suatu sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring. Di sini guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pembelajaran yang digunakan. Karena kalau mereka tidak memahami tentang teknik penggunaan media yang sampaikan, itu nanti akan kurang maksimal hasilnya. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip pemakaian media. Guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pembelajaran. Nah, kalau berdasarkan, apa namanya tuh, hal-hal yang diutarakan minggu kemarin, bahwa sebenarnya apabila kita menggunakan media ICT, sebenarnya apalagi kalau medianya yang given, medianya yang ada itu tidak terlalu boros jika dibandingkan kita dengan membuatnya sendiri. Udah mah kita harus download. Kalau yang YouTube ini kan hanya nonton saja, udah download pun tidak jadi masalah. Seperti itu. Kemudian penggunaan media pembelajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan menggunakannya. Jadi ketika kita membuat media pembelajaran harus kita lihat KID-nya seperti apa, harus disesuaikan apakah sesuai atau tidak. Kemudian jika sekiranya suatu pokok bahasa memerlukan lebih dari satu macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar, mengajar, dan juga dapat merangsang siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pemakaian media. Yang pertama, guru seharusnya memperhitungkan untung rugi pemanfaatan sebuah media pembelajaran. Kemudian selanjutnya, penggunaan media harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan menggunakannya. Kemudian yang selanjutnya, jika sekiranya satu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar, mengajar, dan juga dapat merangsang siswa untuk belajar. Kemudian selanjutnya dasar-dasar multimedia.
Multimedia itu adalah kombinasi dari teks, warna, grafik, animasi, audio, dan video. Sehingga menjadikan sebuah pembelajaran menjadi interaktif, kemudian atraktif, pembelajaran menjadi lebih menarik. Multimedia versus multimedia interaktif. Nah, di sini ada dua istilah. Multimedia adalah penggunaan berbagai jenis media, tadi seperti teks, suara, grafik, animasi, dan video. Multimedia interaktif menambahkan elemen keenam, yaitu aspek interaktif. Jadi interaktif itu adalah tidak pasif ya, aktif gitu. Pada multimedia non-interaktif, user tidak bertindak secara pasif dan menyaksikan adegan demi adegan secara berurutan. Jadi tidak ada yang dilakukan oleh user. Berbeda dengan multimedia interaktif, ada proses yang dilakukan oleh user. Pada multimedia interaktif atau MMI, user dapat memilih secara aktif adegan yang diinginkan. User juga dapat bermain dengan simulasi dan permainan yang disediakan. Kemudian di sini langkah-langkah dalam pengembangan multimedia interaktif. Yang pertama harus ada sebuah analisis. Jadi melakukan analisis terhadap apa yang akan dimunculkan dalam multimedia interaktif dan bagaimana hal tersebut dipresentasikan dalam format multimedia, yaitu berupa foto, teks, film, video, atau animasi. Hasil tahap ini adalah dalam bentuk storyboard kasar. Jadi kita nanti memadukan foto, teks, film, dan video dan animasinya dalam bentuk storyboard. Storyboard itu seperti langkah-langkah untuk pelaksanaan media itu dalam munculnya itu seperti apa langkah-langkah. Kemudian yang kedua ada perancangan. Perancangan memperhalus apa yang sudah dikerjakan pada domain expert. Perancangan harus mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu mengungkapkan apa yang diinginkan oleh domain expert. Perancangan juga bertugas menilai apakah yang diinginkan oleh domain expert dapat diwujudkan berdasarkan sumber daya alam, berdasarkan waktu, biaya, atau orang. Hasil ini adalah berada pada tahap storyboard yang lebih. Kemudian selanjutnya adalah implementasi. Implementasi itu adalah implementor membuat produk akhir berdasarkan storyboard yang dibuat oleh perancang. Hasil pada tahap ini adalah produk multimedia interaktif. Catatan tahap yang ketiga ini bisa terus-terus berulang gitu sampai multimedia interaktifnya itu sudah ada gitu, sudah jadi. Permasalahan yang biasa muncul dalam pengembangan multimedia interaktif. Yang pertama, kesalahan dalam tahap analisis menimbulkan kerugian biaya, waktu, dan mutu. Kemudian yang kedua, masalah komunikasi antar domain expert, perancang, dan implementator dapat menimbulkan salah interpretasi. Jadi di sini kesalahan analisis, contohnya ketika kita sudah membuat multimedia interaktif, ternyata di sana ada kesalahan konsep, maka hal tersebut harus dirubah sesuai dengan konsep-konsep yang sebenarnya gitu, yang seharusnya. Jangan sampai nanti ada miskonsepsi dari peserta. Kemudian selanjutnya tadi masalah komunikasi, apabila ini nanti mungkin ada yang expertnya, kemudian ada yang perancang dan implementator ini orang-orang yang berbeda, ini akan sangat membingungkan dan mungkin perlu ada komunikasi yang intens di antara ketiganya. Alangkah lebih baiknya memang orang yang akan mengimplementasikan sebuah multimedia interaktif itu juga ikut terlibat sangat dalam pada domain expert, kemudian pada proses perancangan dan dalam proses implementasi seperti itu. Sehingga nanti tidak ada lagi miskomunikasi, kemudian misunderstanding di antara para orang yang terlibat untuk mewujudkan multimedia interaktif tersebut. Kemudian selanjutnya storyboard dan multimedia storyboard. Storyboard adalah deskripsi visual atau sketsa dan tekstual yang menggambarkan bagaimana suatu multimedia itu disusun. Dapat berbentuk gambar yang sangat detail, tapi bisa juga berbentuk sketsa sederhana. Tidak diperlukan keahlian menggambar untuk membuat storyboard. Tapi di sana alangkah lebih baiknya memang sudah detail sehingga nanti hal-hal yang tidak kita prediksi itu bisa terlebih dahulu diprediksi supaya sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian multimedia storyboard adalah storyboard yang digunakan untuk merancang multimedia interaktif. Multimedia storyboard harus dapat merepresentasikan dari teks, audio, grafik, animasi, video, dan aspek interaktifnya di sebelah mana.
Fungsi dari storyboard adalah untuk merancang media untuk kegiatan brainstorming pada tahap analisis dan perancangan. Mendeteksi problem lebih dini sehingga lebih mudah diperbaiki. Kemudian juga sebagai media komunikasi berperan sebagai referensi untuk semua tim. Jadi dengan adanya storyboard nanti semua tim yang ada itu akan lebih detail, akan lebih tergambarkan apa yang harus dilakukan. Kemudian ini contoh storyboard. Nanti ada gambar apa, setelah ini masuk ke apa, kemudian nanti deskripsi dari layar itu bagaimana, nanti posisi masuk ke sebelah mana, dan lain sebagainya. Lebih detail lebih bagus. Kemudian elemen-elemen multimedia interaktif, ada teks, ada audio, ada video, ada grafik, ada animasi, dan ada aspek interaktif. Semua elemen harus berada dalam format digital untuk dapat diproses lebih lanjut gitu seperti itu. Kalau nanti dalam bentuk analog, contohnya dalam bentuk gambar, gambarnya itu ada dalam kertas, silakan untuk di-scan supaya dijadikan digital, kemudian nanti silakan untuk dihias kembali supaya lebih bagus gitu gambarnya. Kemudian elemen visual diam, di sini ada foto dan gambar. Format foto digital yang telah menjadi standar ada JPEG, Joint Venture Graphic, ada PNG, Virtual Network Graphic, kemudian ada bitmap, BMP atau WMF, Window Meta File. Nah, itu adalah format-format digital yang terstandar. Kemudian ada untuk nanti yang animasi yang geraknya. Format foto terdiri dari bitmap dan vektor. Pada bitmap, gambar dibagi menjadi ribuan kotak kecil atau yang kita kenal dengan pixel. Kita mengenal DPI, ada dot per inci, jadi banyaknya titik dalam 1 inci itu ada berapa. Itu kita juga mengenal dengan pixel. Jadi makin besar pixelnya maka kerapatan titik tersebut itu makin rapat dan gambar semakin halus. Setiap kotak menyimpan informasi warna, semakin banyak kotak maka semakin baik kualitas foto. Tapi semakin besar ukuran file. Kelemahan bitmap adalah ketika gambar diperbesar maka gambar akan pecah. Pada gambar vektor digunakan formula matematika untuk menggambar sebuah bentuk sehingga ukuran file sangat kecil dibandingkan bitmap. Saat diperbesar, gambar vektor tidak akan pecah. Gambar vektor sulit digunakan untuk foto-foto yang membutuhkan banyak detail seperti pemandangan dan lain. Foto dapat memberikan kesan emosional yang lebih kuat dibandingkan video, apalagi kalau ditambah ilustrasi musik yang sesuai. Setiap foto yang digunakan dalam multimedia perlu ditambahkan judul dan keterangan secukupnya agar dapat menerka isi dari foto tersebut. Ini contohnya, ini gambar bitmap, kemudian foto bitmap ketika diperbesar, kemudian ini vektor. Kemudian di sini ukuran elemen visual bergerak atau video dan animasi. Ukuran file video dan animasi jauh lebih besar daripada foto. Perlu dipertimbangkan jika digunakan dalam jaringan internet. Di sini format digital video yang umum digunakan ada API, ada MPG, ada WMP itu tuh ya. Bukan MWP, WMP. Nah, itu adalah format-format terstandar. Mungkin sekarang banyak yang menggunakan MP4 seperti itu. Atau WebM. Video cocok digunakan untuk menggambarkan satu aksi, misalnya proses pendaratan pesawat, dibandingkan dengan tadi foto tidak ada langkah-langkah dan sebagainya, tapi kalau dengan video kan langkah-langkah pendaratan pesawat dan lain sebagainya itu terlihat lebih jelas. Kemudian ada animasi, cocok digunakan untuk menjelaskan atau mensimulasikan yang sulit dilakukan dengan misalnya ada rotasi bumi terhadap matahari. Apabila menggunakan animasi, apalagi animasinya itu adalah multimedia interaktif, itu akan lebih bagus lagi dibandingkan dengan menggunakan video. Kemudian pada multimedia, penggunaan suara dapat berbentuk narasi, lagu, dan sound effect. Umumnya narasi tampilkan bersama-sama dengan foto dan teks untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan. Kemudian suara juga dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian, contohnya suara gelas pecah untuk error dan lain sebagainya. Hal tersebut akan lebih menambah kualitas dari multimedia interaktif tersebut. Kemudian format digital yang digunakan untuk suara, misalnya web, MIDI, MP3 gitu seperti itu. Tapi yang terstandar mungkin sekarang adalah MP3.
Kemudian ada elemen teks. Teks dapat digunakan untuk menjelaskan foto atau gambar dan menampilkan nama dan perlu diperhatikan penggunaan jenis, huruf, jenis huruf, kemudian ukuran, style, dan warna huruf itu harus diperhatikan. Karena hal tersebut akan menjadi perhatian. Seperti teks yang ada di sini, ini dibedakan warnanya itu akan menjadi perhatian. Kan hanya menggunakan warna biru saja. Berarti itu adalah suatu highlight, suatu hal yang penting yang harus diperhatikan ketika kita membuat teks dari foto. Kemudian kesalahan yang sering terjadi adalah mengedepankan keindahan dan mengorbankan fungsionalitas. Nah, ini juga harus diperhatikan, jangan sampai nanti secara estetika itu bagus, akan tetapi secara fungsional menjadi tidak terbaca gitu. Secara makna tidak terbaca. Kemudian di sini ada elemen-elemen interaktif, ada elemen teks, suara, video, foto, dapat ditampilkan di media lain seperti TV, melalui CD player, sedangkan elemen interaktif hanya dapat ditampilkan di komputer. Jadi kalau di PCD player itu kita hanya bisa menonton tanpa ada bisa proses multimedia. Walaupun mungkin kedepannya di PCD juga bisa ada multimedia interaktif. Pada multimedia interaktif, pemakai aktif menggali informasi dalam urutan dan bentuk yang cocok dengan masing-masing. Aspek interaktif pada multimedia dapat berbentuk navigasi, simulasi, permainan, dan latihan soal. Gitu. Nah, kemudian kelemahan penggunaan aspek interaktif adalah biaya dan waktu yang diperlukan untuk membuatnya. Jadi mungkin kalau kita menyuruh orang lain untuk membuatnya itu akan sangat besar biayanya. Apalagi waktu yang kita curahkan untuk membuat media tersebut pasti sangat lama. Kemudian tingkat kesulitan pembuatan aktivitas interaktif lebih sulit dibandingkan elemen lain. Kemudian selanjutnya pengaturan komposisi elemen. Tugas domain expert dan perancang adalah mengatur komposisi yang tepat dari setiap elemen. Aturan yang umum adalah gunakanlah sebanyak mungkin visualisasi dalam bentuk permainan, simulasi, foto, ilustrasi, video, dan animasi. Kemudian disusul dengan suara dan terakhir aturan yang umum tadi ya sebanyak visualisasi dan elemen-elemen multimedia perlu diatur untuk saling melengkapi sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih. Contoh komposisi ada teks 77%, video dan foto 55%, dan audio 38%. Sehingga tidak tumpang tindih. Kemudian elemen multimedia dalam storyboard, video dan animasi dalam storyboard untuk mendeskripsikan objek bergerak dan pergerakan kamera ke dalam sketsa gambar dua dimensi dapat menggunakan simulasi seperti panah sama dengan keterangan tekstual. Gambar berikut memperlihatkan penggunaan panah dan kotak untuk memperjelas pergerakan objek. Kemudian selanjutnya elemen interaktif dalam storyboard. Elemen interaktif pada storyboard dapat dipresentasikan dalam bentuk tekstual dan diagram aliran. Nah, contoh seperti itu. Contoh flowchart atau diagram aliran. Setelah user mengklik tombol keluar, maka akan tampil dialog peringatan. Apakah ia yakin ingin keluar? Nah, seperti itu. Dimulai, masuk pengguna baru, isi profil, kemudian masuk ke menu utama. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan jarak antara kamera dan objek. Ada yang long shot, ada medium shot, kemudian ada close up. Pengambilan jarak jauh atau long shot memperlihatkan lokasi dan mood. Kemudian pengambilan jarak menengah atau medium shot memperlihatkan interaksi dan karakter. Jadi apa namanya tuh apabila ingin memperlihatkan sebuah lokasi itu diambil dalam long shot, kemudian kalau untuk yang lebih dekat itu medium shot, silakan. Jadi untuk melihat karakteristik dan animasi dan interaksi lebih baik lagi adalah menggunakan medium. Kemudian yang close up untuk memperlihatkan ekspresi, kemudian dan berbagai hal yang harus diperhatikan. Close up yang ekstrim memperlihatkan efek emosional yang kuat. Nah,
sebelum kita nanti membahas mengenai model-model multimedia interaktif, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu, ini akan dibahas mungkin minggu depan. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana multimedia interaktif. Contohnya, kita coba akan lihat di sini multimedia interaktif yang ada di YouTube. Kita akan lihat. Besar. Nah, jadi ada aktivitas yang dilakukan. Tujuan materi evaluasi profil pengembang. Menu utama keluar. Tujuan: setelah kamu belajar tentang materi ini, kamu diharapkan mengetahui ciri-ciri lingkungan bersih, mengetahui ciri-ciri lingkungan kotor, Jadi ada mengetahui sebuah cara interaksi ya. merawat lingkungan, Bisa klik sana, klik sini. dampak lingkungan yang kotor. Menu utama materi. Ayo bernyanyi. Rapi, bersih, indah dan sehat. Rumahku indah. Di rumah tempat tinggalku ada teras tempat untuk duduk. Ada taman tempat. Kamu sudah melihat rumah indah? Nah, di sini ada Lingkungan klik sana, adalah klik sini. segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan apakah ini? Lingkungan bersih. Ciri-ciri lingkungan yang bersih. Satu, tidak ada sampah berserakan. Dua, udara sejuk dan tidak berbau. Dampak dari lingkungan bersih. Dua, bersemangat melakukan aktivitas. Lingkungan apakah ini? Lingkungan kotor. Ciri-ciri lingkungan kotor. Dampak lingkungan kotor. 3. Mudah terserang demam. Menu utama evaluasi. Berilah tanda centang untuk lingkungan yang bersih. Berilah tanda centang untuk lingkungan yang bersih. Nah, itu contoh multimedia interaktif di sini. Kalau ini kan dalam bentuk video, berarti kita tidak bisa berinteraksi. Jadi multimedia interaktif itu nanti ini dalam bentuk aplikasinya, bukan dalam bentuk video seperti ini gitu. Jadi kita klik sana, klik sini seperti itu. Ada banyak nih multimedia interaktif yang bisa jadi kategori. Interaktif, tapi bukan untuk videonya ya. Sekali lagi dalam bentuk aplikasi. Oke, itu saja pertemuan
pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.